Masjid Kiblatain ya. Sebenarnya masjid ini tidak ada keutamaan Bapak Ibu, tidak ada fadilah-fadilah, tidak ada keutamaan seperti Masjid Nabawi, enggak seperti Masjid Haram, enggak seperti Masjid Quba. Ini yang dinamakan Masjid Kiblatain. Kenapa kok dikasih nama Masjid Kiblatain? Masjid Kiblatain, masjid yang mempunyai arti dua arah kiblat. Sebagaimana waktu dulu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah salat zuhur 4 rakaat, 2 rakaatnya menghadap ke Baitul Maqdis Yerusalem di Palestina ialah Masjidil Aqsa, dan 2 rakaatnya menghadap Masjidil Haram di Mekah. Di sinilah Bapak Ibu, di sebelah kiri ini yang dinamakan Masjid Kiblatain. Namun kita tidak bisa turun, cuma melainkan bisa memandang dari atas kendaraan ini. Bukan cuma kita Bapak Ibu, semua travel, semua jamaah zawatur, semua jamaah dari Indonesia tidak akan bisa turun, cuma bisa memandang dari atas kendaraan ini. 2 rakaatnya Rasulullah menghadap ke Palestina, ke Masjid Aqsa, karena Masjid Aqsa itu kiblatnya dulu Bapak Ibu. Kiblat pertama dulu waktu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke Masjid Aqsa. Sedangkan Rasulullah SAW yang salat menghadap ke Masjid Aqsa kurang lebih 17 bulan dan juga 16 bulan. Kenapa masjid kok bisa berubah? Kenapa kan awalnya Rasulullah salat 4 rakaat, 2 rakaatnya menghadap ke Masjidil Aqsa dan 2 rakaatnya lagi menghadap ke Masjidil Haram di Mekah, karena datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Sebagaimana wahyu tersebut, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Palingkanlah muka-muka arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah muka-mu ke arahnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, setelah turunnya wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, maka Rasulullah langsung berputar arah sampai 180 derajat. Jadi semuanya makmum-makmumnya itu akan balik arah untuk menghadap ke Makkahul Mukarramah hingga saat ini Bapak Ibu. Yang dulu awalnya kiblat kita, kiblatnya orang Muslim, kiblat oleh zaman Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa, yang sampai sekarang perang dan belum selesai-selesai Pak Ibu. Cuma mudah-mudahan orang Muslim saudara-saudari kita yang ada di Palestina mudah-mudahan dikasih kesehatan dan dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Bapak Ibu, di depan kita inilah yang dinamakan Jabal Aqyad atau Jabal Garam atau Gunung Garam, kata orang Islam menyebutkan Gunung Garam. Gunung inilah Bapak Ibu yang sering dipidatokan oleh Kiai Zulkifli, Kiai akhir zaman, banyak di YouTube. Gunung inilah yang sering dipidatokan, sering dibahas bahwa di akhir zaman nanti disinilah tempatnya Dajjal yang bersinggah. Dan sambil menyusun strategi dan sambil mencari rumahnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atas dia Bapak Ibu sengaja itu dibangun oleh kerajaan Arab Saudi, istana raja di atas dia Bapak Ibu ya, istana raja. Boleh di foto atau boleh di video dari atas kendaraan ini. Disinilah yang dinamakan Jabal Aqyad Gunung Garam yang sering dibahas oleh Kiai Zulkifli. Di YouTube tersebut banyak yang diviralkan oleh beliau. Bapak Ibu dan Rahman Ibrahim yang kami hormati, insyaallah nanti terakhir kita akan berakhir di Jabal Uhud. Namun di Jabal Uhud semuanya travel, semuanya jemaah akan pada turun di Jabal Uhud tersebut. Insyaallah nanti kalau sudah mau berangkat ke Jabal Uhud, nanti kita akan diceritakan tentang sejarah-sejarah peradaban Islam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Jabal Uhud tersebut. Di sana terjadi perang dahsyat yang sangat luar biasa, yang Rasulullah yang akan menerima kekalahan daripada perang Uhud di Jabal Uhud tersebut, karena strategi Rasulullah tidak diikuti, tidak dituruti oleh orang-orang Muslim atau orang-orang sahabat Muhajirin dan juga sahabat-sahabat Ansar. Sebentar kita akan tiba di Mushaf Al-Quran. Mudah-mudahan kita tidak akan lama untuk mengantrinya. Dan yang sakit kaki nanti akan dibawa duluan oleh kami untuk masuk ke dalam ke Mushaf Al-Quran tersebut. Di depan kita sebelah kanan ini Bapak Ibu,
inilah yang dinamakan Mushaf Al-Quran atau percetakan Al-Quran atau pabriknya Al-Quran terbesar di dunia ada di kota Madinah, Mushaf Madinatul Nawawiyah. Nanti Bapak Ibu semua akan mendapatkan hadiah secara gratis dari Mushaf Al-Quran tersebut, itu termasuk hadiah dari